Selamat datang, para pejuang kehidupan yang tak pernah lelah belajar. Kita semua pasti pernah merasakan pahitnya kegagalan, momen ketika rencana tak berjalan, harapan hancur, atau impian kandas di tengah jalan. Rasa kecewa, putus asa, bahkan amarah sering menyelimuti. Namun, bagaimana jika kegagalan itu justru adalah guru terbaik kita? Bagaimana jika di balik setiap keterpurukan tersembunyi kekuatan luar biasa untuk bangkit? Hari ini, kita akan menjelajahi seni bangkit dari kegagalan melalui lensa kebijaksanaan kuno, filsafat stoikisme. Ini bukan tentang menolak rasa sakit, melainkan tentang mengubahnya menjadi kekuatan. Ini adalah jalan yang mengajarkan kita untuk tidak hanya bertahan dari badai, tetapi juga tumbuh melaluinya. Kita akan belajar bagaimana menghadapi kemunduran, menemukan makna di dalamnya, dan melangkah maju dengan ketangguhan yang tak tergoyahkan. Para filsuf stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius hidup di masa penuh gejolak. Mereka memahami betul sifat manusia dan pasang surut kehidupan. Melalui pengalaman dan pemikiran mereka, kita akan menemukan 5 prinsip abadi yang akan membimbing Anda untuk tidak hanya pulih, tetapi juga berkembang setelah kegagalan. Siapkan diri Anda untuk perjalanan transformatif ini, sebuah pelajaran berharga selama sekitar 1 jam. Prinsip 1. Kenali batas kendali Anda. Kegagalan bukan akhir dunia. Kegagalan sering terasa menghancurkan, karena kita merasa kehilangan kendali penuh atas hidup. Namun, inti stoikisme adalah memahami dikotomi kendali, membedakan apa yang ada di bawah kendali kita, dan apa yang tidak. Anda tidak bisa mengendalikan hasil dari setiap usaha, keputusan orang lain, atau peristiwa tak terduga. Namun, Anda sepenuhnya mengendalikan pikiran, reaksi, usaha, dan sikap Anda terhadap kegagalan. Seringkali, penderitaan terbesar setelah kegagalan bukanlah kegagalan itu sendiri, melainkan interpretasi dan reaksi emosional kita terhadapnya. Kita membiarkan pikiran negatif, penyesalan, atau rasa malu menguasai. Seorang stoik akan bertanya, apa yang bisa saya kendalikan dalam situasi ini? Jawaban selalu terletak pada respons internalnya. Misalnya, Anda gagal dalam proyek besar atau bisnis. Anda tidak bisa mengubah masa lalu. Anda tidak bisa memaksa pihak lain untuk berubah pikiran. Namun, Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda belajar dari kesalahan itu, bagaimana Anda bangkit, menyusun strategi baru, dan menjaga integritas diri. Mengenali batas kendali membebaskan Anda dari beban yang tidak perlu. Anda tidak akan lagi terperangkap dalam seharusnya, atau andai saja. Alihkan energi Anda dari menyalahkan diri atau keadaan, menuju tindakan konstruktif. Ini adalah langkah pertama menuju pemulihan yang berdaya. Kegagalan bukanlah akhir dari dunia, melainkan hanya akhir dari satu bab. Ia tak mendefinisikan Anda seutuhnya. Yang mendefinisikan Anda adalah bagaimana Anda memilih untuk meresponsnya. Dengan menguasai kendali atas pikiran Anda akan menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Prinsip 2. Perlakukan kegagalan sebagai guru amor fati yang mencerahkan. Ini adalah inti dari amor fati dalam konteks kegagalan. Mencintai takdir Anda, bahkan ketika takdir itu membawa kemunduran. Bagi seorang stoik, kegagalan bukan musuh, melainkan guru yang keras namun jujur. Ia adalah sumber pelajaran paling berharga yang tak bisa didapatkan dari kesuksesan terus-menerus. Setiap kegagalan adalah kesempatan emas, kesempatan untuk introspeksi, untuk mengidentifikasi kelemahan, dan untuk mengasah keterampilan yang belum sempurna. Ia memaksa kita keluar dari zona nyaman, mendorong kita untuk berinovasi dan beradaptasi. Tanpa kegagalan, kita akan stagnan. Daripada bertanya, mengapa ini terjadi padaku, yang penuh keputusasaan, stoik bertanya, pelajaran apa yang bisa kudapatkan dari ini? Bagaimana kegagalan ini bisa membuatku lebih kuat dan bijaksana? Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental. Pikirkan kegagalan sebagai eksperimen. Beberapa eksperimen berhasil, yang lain tidak. Yang tidak berhasil memberi Anda data berharga tentang apa yang tidak berfungsi, sehingga Anda bisa mencoba pendekatan baru. Itu bukan kegagalan total, melainkan umpan balik yang mahal.
Terimalah kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran hidup. Rangkullah rasa sakitnya, karena di dalamnya terdapat benih pertumbuhan. Dengan mencintai takdir Anda, bahkan saat tersandung, Anda mengubah kemunduran menjadi batu loncatan menuju versi diri yang lebih baik. Prinsip 3. Bangun ketahanan karakter bukan sekadar pulih, tapi tumbuh. Setelah kegagalan, godaan terbesar adalah membiarkan ego terluka dan reputasi rusak. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada pembangunan karakter, bukan hanya reputasi. Reputasi adalah apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Karakter adalah siapa diri Anda sebenarnya. Seorang stoik tidak akan hancur oleh kritik atau penilaian negatif yang muncul setelah kegagalan. Ia memahami bahwa kehormatan sejati datang dari dalam, dari integritas dan komitmen pada nilai-nilai pribadinya, terlepas dari hasil eksternal. Ketika Anda gagal, inilah saatnya Anda menunjukkan kekuatan karakter Anda. Apakah Anda akan menyerah, atau apakah Anda akan bangkit dengan keberanian, belajar dari kesalahan, dan melangkah maju dengan integritas yang lebih besar? Pilihan ada di tangan Anda. Fokuslah pada kebajikan, berani mengakui kesalahan, bijaksana dalam mencari solusi, adil dalam memperlakukan diri sendiri dan orang lain, serta moderat dalam menanggapi emosi. Karakter inilah yang akan menarik kesuksesan sejati di masa depan. Kegagalan adalah ujian karakter. Ini kesempatan untuk membuktikan pada diri sendiri, bukan pada dunia, seberapa tangguh dan resilient Anda dengan membangun karakter yang kuat. Anda tidak hanya pulih dari kegagalan, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih hebat. Prinsip 4. Praktikkan prospeksi negatif, persiapan mental untuk kemalangan. Bagaimana cara stoik mempersiapkan diri menghadapi kegagalan dan kemunduran? Dengan praktik prospeksi negatif atau premeditatio malorum. Ini berarti secara sadar merenungkan kemungkinan hal terburuk yang bisa terjadi. Tujuannya bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk membangun ketahanan mental. Jika Anda sedang berusaha mencapai sesuatu dan takut gagal, coba bayangkan kegagalan itu. Apa yang terburuk yang bisa terjadi? Apa konsekuensi realnya? Seringkali kita akan menyadari bahwa skenario terburuk tidak seburuk yang kita bayangkan. Ketika Anda sudah membayangkan kegagalan dan memikirkan bagaimana Anda akan meresponsnya, kejutan emosional akan berkurang jika itu benar-benar terjadi. Anda sudah memiliki rencana mental. Ini mengurangi kepanikan dan memungkinkan respons yang lebih rasional. Prospeksi negatif bukan tentang mengharapkan kegagalan. Ini tentang kesiapan. Ibarat prajurit yang berlatih skenario terburuk, sehingga saat perang tiba, ia tidak terkejut. Ini adalah bentuk asuransi mental terhadap pukulan hidup. Dengan mempersiapkan diri secara mental, Anda mengurangi kekuatan cengkeraman ketakutan akan kegagalan. Anda akan lebih berani mengambil risiko yang diperhitungkan, karena Anda tahu, Anda punya kapasitas untuk menghadapi dan bangkit kembali, apapun hasilnya. Prinsip 5. Jadikan kegagalan sebagai panggilan untuk bertindak aksi tanpa penundaan. Meskipun kegagalan bisa melumpuhkan, bagi stoik, ia adalah panggilan untuk bertindak. Setelah refleksi dan pembelajaran, yang terpenting adalah bergerak maju. Jangan biarkan diri Anda terlalu lama tenggelam dalam kesedihan atau penyesalan. Stoikisme adalah filosofi yang sangat berorientasi pada tindakan. Marcus Aurelius berkata, "Janganlah Anda bertindak seolah-olah Anda memiliki ribuan tahun untuk hidup. Kematian mengintai, sementara Anda hidup, sementara Anda bisa, jadilah orang baik." Gunakan energi dari kekecewaan atau rasa sakit kegagalan sebagai bahan bakar untuk aksi berikutnya. Apa langkah konkret yang bisa Anda ambil hari ini untuk bergerak maju? Apakah itu belajar keterampilan baru, mencari mentor, atau hanya mencoba lagi dengan pendekatan berbeda? Penundaan setelah kegagalan adalah musuh terbesar. Ia memberi ruang bagi keraguan dan ketakutan untuk tumbuh. Lakukan sesuatu, sekecil apapun. Setiap langkah, bahkan yang paling kecil, akan membangun momentum dan kepercayaan diri Anda kembali. Ingatlah, Anda memiliki kekuatan untuk memulai kembali. Masa lalu adalah pelajaran. Masa depan adalah kesempatan. Yang penting,
adalah apa yang Anda lakukan sekarang. Jadikan setiap kegagalan sebagai dorongan untuk bertindak, dan saksikan bagaimana Anda membangun kembali diri Anda dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Penutup, mengukir kemenangan dari kegagalan. 5 prinsip stoik ini adalah alat ampuh untuk mengubah cara pandang Anda terhadap kegagalan. Ini bukan tentang menghilangkan rasa sakit, melainkan tentang memanfaatkannya untuk pertumbuhan yang luar biasa. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang lebih bijaksana. Ingatlah, kenali batas kendali Anda. Perlakukan kegagalan sebagai guru, bangun ketahanan karakter Anda. Praktikkan prospeksi negatif untuk persiapan, dan jadikan kegagalan sebagai panggilan untuk bertindak. Perjalanan bangkit dari kegagalan ini adalah praktik seumur hidup. Setiap kali Anda tersandung, Anda memiliki kesempatan untuk menerapkan kebijaksanaan ini. Anda memiliki kekuatan untuk tidak hanya pulih, tetapi juga berkembang dan menjadi pribadi yang lebih tangguh, bijaksana, dan damai. Selamat menjalani hidup yang penuh keberanian dan pertumbuhan.